Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Pada malam ini kita berkumpul berbahagia insyaallah dalam rangka atau dalam momen milad, bulan milad Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan juga dalam momen hari Mab'as, hari diutusnya Nabi besar kita Rasulullah Nabi Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Muhammad wa alihi. Kemudian tak lupa juga saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh panitia atas khidmat antum semua, ikhwan wa akhwat dan keluarga kita semua telah menunjukkan khidmat dari ibu-ibu terutama ya. Ketika undangan itu beredar, lalu ibu-ibu kata istri saya berlomba-lomba untuk bertabarruk, masya Allah. Salawat. Dan ya, saya berterima kasih, syukran jazilan. Kalau terima kasih dengan keluarga saya sendiri boleh saja. Ya. Ya, terima kasih kepada istri saya, kepada anak-anak saya ya yang turut andil, dan juga istri-istri antum semua ya kan. Istri kita orang. Dan juga terima kasih, syukran jazilan, jazakumullah atas kesediaan antum untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini insyaallah. Dan di tengah kita sedang bersama guru kita Ustadz Ahmad Hidayat. Jadi kita duduk sebentar saja sudah dapat ilmu dari beliau, yang artinya bahwa ada 3 hal yang mesti ada pada kita. Yang pertama, kita harus tergerak. Yang pertama tergerak ya, langsung saya sampaikan saja. Yang kedua, kita harus bergerak. Dan yang ketiga, menggerakkan. Jadi ini gerak-gerak ya, gerak-gerakan. Ya, ini Husainiyah ini jelas hasil tergeraknya kita semua. Dan Husainiyah ini bentuk kita bergerak. Dan Husainiyah ini pun menggerakkan kita semua untuk bersama-sama kita menghidupkan sebagaimana pesan Sayyidatuna Zainab Al-Kubra binti Amiril Mukminin. Ya, dia mengatakan ahyu amrona, dan dia bersumpah kepada penguasa zalim Kaidat. Dia bersumpah di depan penguasa zalim. Ya, usahakan, kerahkan semua tipu dayamu, ya, kezalimanmu kepada kami. Wallahi la tamhu amrona. Demi Allah, kamu tidak akan mampu menghapus urusan kami. Urusan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Urusan kemanusiaan, urusan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia dunia dan di akhirat. Dan inilah Husainiyah ini bentuk wujud hidupnya misi yang dibawa oleh Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang dihidupkan, dinyalakan, dikobarkan, terus apinya membara di dalam hati kita insyaallah setiap orang mukmin oleh imam kita Sayyidus Syuhada Imam Al-Husain bin Ali
Asy-Syahid di Karbala. Karena itu Husainiyah diambil dari nama beliau. Ya, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Kita ingin dengarkan sepatah dua patah dari Ustaz Ahmad. Beliau tadi bilang tidak mau ngisi ceramah, tapi ini kan adalah sedikit Ustaz hikmah, satu kalimat, dua kalimat Ustaz. Ya memang kalau kepanjangan kita akan lapar Ustaz ya. Ya. Nah, insyaallah Ustaz kami mengambil hikmah, manfaat, insyaallah ilmu yang bermanfaat dari antum, dari pengalaman antum, dan kita semua insyaallah malam ini mudah-mudahan yang menghadapi kesulitan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah rezeki antum semua dilancarkan, diluaskan. Insyaallah taala ditambahkan cinta kita kepada Rasulullah dan ahlul baitnya alaihi wassalatu wassalam, dan anak-anak kita insyaallah menjadi anak-anak yang soleh, yang salihah, insyaallah menjadi kebanggaan imam kita sahibul asri wal zaman ajjalallah farajal syarif. Untuk beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya muliakan guru saya Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas ini guru saya. Dan para ustadz yang hadir, teman-teman semua, ibu-ibu yang saya muliakan. Terus terang saya mau datang tabarruk saja di hari milad Husainiyah Bina Amal ini. Diajak oleh Ustaz Ilyas, lihat saja saya gulung-gulung dengan baju, enggak pakai peci, enggak beradab saya datang karena saya memang dalam rangka mau tabarruk. Tapi biasanya Ustaz Ilyas begitu, jadi semangat kalau jalan sama saya. Tapi alhamdulillah, ibu sekalian, ini malam Jumat ketiga kita berada di bulan Rajab. Alhamdulillah, semoga saja 12 hari ke depan kita berada di bulan Rajab. Kita semua mendapatkan kesempatan yang baik untuk tidak membiarkan bulan Rajab ini lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan keberkahan, keagungan, kemuliaan dari bulan Rajab ini. Tentu saya yakin, saya percaya antum semua sudah mengisi hari-hari antum di bulan Rajab dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah, dengan munajat dan doa yang pasti akan diterima oleh Allah. Dan bulan Rajab, bulan kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Di antara amalan bulan Rajab, kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Dan beristighfar, bertobat, bagi orang-orang yang bertobat dalam hadis disebutkan akan menemukan dirinya ketika diterima taubatnya oleh Allah seperti manusia-manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Bayangkan, inilah salah satu kemuliaan dari bulan Rajab. Saya bacakan teks Arabnya ya. Di teks Arabnya itu hadisnya begini. At-taibuna minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang-orang yang bertaubat atas dosa-dosanya, kata Imam Muhammad Al-Baqir, itu kalau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia laksana manusia-manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Nah, sementara bulan Rajab ini adalah bulan kita diminta untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibu-ibu dan bapak, saya tidak akan panjang-panjang urusan ayat-ayat hadis-hadis. Ada Ustadz Ilyas, saya malu. Banyak ayat, banyak hadis. Ya. Saya lebih mau berbicara tentang problem kita hari ini dengan perkembangan geopolitik yang sungguh-sungguh memerlukan perhatian kita sebagai individu, kita sebagai komunitas, kita sebagai masyarakat penanti sahibul asri waz zaman. Maka dibutuhkan adanya kepekaan kita terhadap realitas. Karena bagi saya, kita tidak boleh berjarak antara teks dalam ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran Nabi, para a'immah, dengan kemampuan kita melihat konteks, dan bersama dengan itu ada kemampuan kita untuk menemukan way out, solusi, menjadi problem solver bagi problem yang kita hadapi. Bahwa kita punya teks yang kaya, kita punya ajaran yang kaya. Karena ajaran itu meliputi semesta ini dan berlaku sampai akhir zaman, maka pasti kita tidak akan kekurangan dengan ajaran-ajaran yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Problem kita adalah membawa teks itu yang begitu banyak dan melimpah ke dalam konteks kehidupan kita. Dan ketika kita berada dan menariknya dalam konteks kehidupan kita, kita mampu menerjemahkannya untuk menjadikannya sebagai modal dalam rangka menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi sebagai individu, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Baru menurut saya, kita layak disebut sebagai masyarakat penanti. Nah, saya mau mengutip pernyataan para sosiolog. Saya ingin menyebut dua sosiolog yang saya menggabungkan dalam 10 pandangan mereka, tapi pada kesempatan ini saya mau menyebut 3 saja. Berger misalnya, ya, Max Weber, ya, dan Taylor itu menyebutkan ada 10 kalau mau membaca masyarakat itu kuat atau tidak, masyarakat itu rentan, lemah atau tidak. Di dalamnya kalau masyarakatnya lemah, individunya juga pasti lemah. Hal yang sama, kalau individunya lemah, maka jangan berharap ada masyarakatnya yang terbentuk. Pertanyaannya begini, apakah kita masyarakat orang Syiah mengaku punya masyarakat atau tidak? Ini pertanyaan. Apakah antum semua ini, kita semua mengaku punya masyarakat, punya kelompok sosial, atau kita tidak lebih adalah orang per orang yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang lain yang ada dalam himpunan orang-orang yang mengaku sebagai orang Syiah? Jawaban kita atas pertanyaan ini akan mempengaruhi sikap hidup kita terhadap apa yang kita sebut sebagai modal keyakinan kita. Teman-teman sekalian, saya mau menyebutkan 3 saja. Kalau kita mau membaca sebuah masyarakat, sebuah kelompok sosial, sebuah himpunan, kalau tadi jawabannya adalah bahwa kita menyadari, mempercayai bahwa kita adalah satu kelompok masyarakat yang menyebut dirinya sebagai pecinta dan penanti sahibul asri waz zaman. Kalau kita mengakui itu, kalau kita menerima aja pertanyaan itu dengan menjawab yes, ya, kita adalah kelompok masyarakat. Maka ketika berbicara masyarakat, kata Max Weber, kata Taylor, paling tidak saya simpulkan 3, ada 10 bagian, tapi 3 saja saya mau sebutkan malam ini. Yang pertama, sebuah masyarakat bisa disebut masyarakat kalau dia punya struktur. Yang kedua, kalau dia punya kultur. Dan yang ketiga, kalau di dalamnya ada proses yang dia jalani bersama. Kalau ini ada, kita sadari ini ada struktur, ada kultur yang sedang kita bangun, dan ada proses yang bergerak di dalam struktur dan kultur itu, maka kita akan menemukan adanya dinamika hidup kita. Ada suasana yang dinamis di dalam merespon setiap persoalan secara bersama-sama. Saya mau kasih tahu antum, dan antum semua sudah tahu. Zionis sebagai satu
ideologi yang digerakkan oleh masyarakat dengan strukturnya, itu paling rapi di dunia ini. Sampai proksi-proksinya bekerja. Yang kadang-kadang proksi yang bekerja bersama dengan Zionis itu, kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dia sedang mengerjakan agenda Zionisme. Dan silakannya bisa jadi terjadi di kalangan orang yang mengaku Syiah. Bisa jadi ada orang yang mengaku Syiah sedang menggerakkan, mengerjakan, terlibat di dalam struktur kerja dan masuk dalam proksi-proksi kerja yang dibangun oleh Zionisme global. Kita tahu bahwa yang terjadi sederhana saja. Iran yang punya negara itu, yang dipimpin oleh ulama, dan ulamanya jutaan, membimbing umat, kita tahu bahwa dia bisa masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat yang struktur sosial masyarakatnya sudah terbentuk. Dan kita tahu perang 12 hari kemarin, Iran disusupi oleh proksi-proksi yang bekerja membawa agenda Zionis. Tiba-tiba semua agenda perusahaan sosial masuk ke dalam lingkungan kita, ke dalam rumah-rumah tangga kita. Pertanyaannya, kalau kita tidak pernah sadar sebagai masyarakat yang punya struktur, saya mau tanya, bisakah hanya sekedar mengandalkan doa, mengandalkan tawasul, berharap adrikni, tapi kita tidak paham dan tidak membangun struktur untuk menghadapi Zionis yang bekerja secara struktur? Maaf, kita absurd. Kita tidak akan punya apa-apa. Maaf, kita tidak akan melakukan apa-apa. Kita akan menjadi pihak yang selalu berada pada posisi dan diposisikan sebagai pelengkap penderita, dikorbankan, bahkan bisa dipotong secara semena-mena oleh sebuah agenda yang dibangun dengan struktur yang terukur dengan baik. Masyarakat Syiah, kalau kita tidak sadar untuk segera membangun struktur sosial masyarakat kita, maka kita tidak akan pernah menemukan adanya kultur yang dengan itu kita duduk bersama, dengan itu kita membangun bersama, yang dengan itu kita memiliki spirit yang sama, yang dengan itu kita punya ketersinggungan yang sama, yang dengan itu kita punya kerja-kerja yang sama, yang dengan itu kita merumuskan tujuan kita bersama. Saya mau tanya, apa kultur kita yang paling solid? Syiah. Kultur kita yang paling solid adalah masyarakat terpimpin. Kalau kita mengaku sebagai kelompok masyarakat Syiah, maka kultur yang harus kita hidupkan adalah kultur terpimpin, masyarakat terpimpin. Dalam struktur itu meniscayakan adanya pembagian kerja, bidang-bidang, unit-unit, dan seterusnya. Sehingga di dalamnya nanti kita akan ketemu bahwa semua orang yang berada di dalam tatanan masyarakat yang terstruktur tahu apa potensinya, apa kompetensinya, dan apa kapasitasnya. Semua kita punya potensi. Tapi pernahkah kita sadar untuk mengaktifasi potensi kita menjadi kompetensi? Pernahkah kita sadar bahwa kompetensi yang kita miliki bisa kita aktifasi supaya kita punya kapasitas? Dari situ kemudian ada job deskripsi, ada pembagian kerja bagi setiap orang yang memiliki potensi yang diaktifasi sehingga punya kompetensi. Dengan kompetensi itu dia punya kapasitas. Setiap kita sebagai satu masyarakat harus sadar bahwa saya punya kapasitas. Dan karena itu saya harus mengambil peran. Saya harus mengambil tanggung jawab. Saya harus bekerja. Saya harus terlibat di dalam seluruh proses. Tidak asal hantam kromo. Dengan kesadaran itu, dan dia membangun kulturnya sebagai masyarakat terpimpin, masyarakat yang budayanya adalah budaya terpimpin, dia sadar betul bahwa apa peran yang harus dia lakukan. Apa kerja yang harus dia kerjakan. Apa hal yang dia harus jadikan sebagai sesuatu yang setiap saatnya dia pikirkan dan tidak boleh dia tinggal diam. Kecuali apa yang ada pada dirinya. Yang diberikan tugas kepadanya berdasarkan kapasitasnya. Tuntas. Dari situ kita menguji bahwa seorang ini adalah seorang yang punya tanggung jawab. Punya komitmen.
punya kapasitas, punya teamwork yang baik. Struktur meniscayakan adanya teamwork, adanya tim kerja, adanya pengorganisasian, adanya sistem, adanya mekanisme, adanya pola. Dan harus kita pahami bahwa kata wilayah di dalam doktrin teologi kita, wilayah itu adalah organisasi sebetulnya. Wilayah itu artinya pengorganisasian. Di dalamnya ada mekanisme. Allah sebagai pemilik otoritas wilayah tunggal diturunkan kepada para nabi dan a'imma ma'asumin alaihimussalatu wassalam. Dia datang by sistem. Dia datang membangun sistem. Dia datang menerapkan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah untuk menyelesaikan seluruh problem masyarakat dengan apa? Islah, perbaikan. Tidak ada perbaikan yang bisa kita lakukan kecuali by sistem. Kenapa? Karena kejahatan bekerja dengan sistem. Kejahatan bekerja dengan sistem. Tidak mungkin kejahatan itu bekerja serampangan. Dia bekerja sistematis, bekerja begitu teratur, dan yang mengerjakannya begitu serius, memperhatikan detail demi detailnya. Antum tahu para perampok, pencuri kalau mau mencuri sesuatu, antum tahu bagaimana Trump menculik Nicholas, Venezuela. Berapa lama dia menyusun kerja itu? Hampir 6 bulan. Dia turunkan tim dengan sistem kerja yang hanya dalam waktu 5 jam dia bisa culik presiden orang dari istana negaranya. Kenapa? Bisa dengan sebuah sistem. Lemah sistem, diserobot, habis. Imam Ali tidak pernah kalah dalam medan perang. Tidak pernah kalah. Tetapi dia mulai kalah, dia mulai dipecundangi ketika sistem lunak yang masuk dalam kerja-kerja Muawiyah dan Amr bin As. Ya. Berhadapan dengan Imam Ali dengan perangkap keras. Imam Ali menghadapinya. Tetapi karena kultur masyarakat yang bersama dengan Imam Ali tidak cukup memiliki kekuatan, dia rentan untuk diinfiltrasi oleh isu yang dikembangkan oleh Muawiyah, yang dikembangkan oleh Amr bin As dalam perang lunak yang dilakukan oleh Muawiyah, oleh Amr bin As, pura-puranda dengan gampang mengangkat Al-Quran di atas tombak. Itu bisa bayangkan, kalau masyarakat itu betul-betul punya kultur yang solid sebagai masyarakat terpimpin, dia tidak akan tertipu dengan kerja Amr bin As hanya membawa Al-Quran di atas tombak. Lemah. Imam Ali tumbang. Imam Ali dibunuh. Teman-teman sekalian, kalau kultur ini kita bangun, lalu ada proses bersama, itulah kenapa kita membuat organisasi. Organisasi Ahlul Bait kita bikin karena kita percaya tidak ada jalan lain untuk menghadapi realitas di luar kita yang real time bekerja. Saya minta maaf kalau kita tanya diri kita masing-masing. Kita tanya diri kita, seberapa serius kita, seberapa intensif kita fokus pada kerja-kerja kebaikan kita, dan juga fokus mengamati kejahatan yang sedang terjadi di sekitar kita. Seberapa intensif? Kita sendirian? Enggak, maaf. Karena itu kita sering jebol secara individu dalam rumah tangga kita. Karena kita tidak begitu serius menghadapi, merumuskan, mengerjakan kerja-kerja kebaikan. Di saat yang sama, kita tidak pernah serius mengeliminir seluruh keburukan-keburukan yang terjadi di sekitar kita. Sementara dia datang real time dengan sistem, dengan metode, dengan kerja yang begitu serius. Maduro dengan gampang diculik dari istananya. Culik. Hanya dalam kerja kurang lebih 5 jam. Tapi berapa lama dia rumuskan? 0,5 tahun. Amerika
mengerjakan itu, mengatur itu sedemikian rupa. Setengah tahun dia kerjakan, dia tahu kapan saatnya Maduro masuk ke kamar ini, di mana kamar persembunyiannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan mudah didapat. Itu masih hal-hal yang bersifat hard. Belum yang bersifat soft. Nah, teman-teman sekalian, kalau struktur ini kita bangun, lalu kita sadar bahwa kita punya kultur, yang dengan kultur itu mengorientasi kerja-kerja kita bersama sebagai masyarakat terpimpin, maka kita akan temukan ada proses yang bisa kita evaluasi. Proses itu meniscayakan ada evaluasi. Maaf. Istighfar itu kan sebetulnya evaluasi. Kalau kita beristighfar kepada Allah, kita sedang mengevaluasi diri kita kepada Allah. Saya mau tanya antum, kalau antum istighfar, berapa menit antum habis bahan? Padahal problem antum begitu menumpuk. Maaf. Coba kalau kita istighfar, kan sebaik-baiknya istighfar menyebutkan semua kekurangan kita di hadapan Allah. Tapi dengan 5 menit kita sudah mulai letih. Kita sudah mulai kehilangan fokus. Padahal begitu banyak beban yang kita tidak bisa tanggung kecuali mendapatkan ampunan dari Allah. Sementara Allah senang kalau kita detail menyebutkan satu persatu masalah kita. Kenapa? Karena Allah tahu kapan kita melakukan pekerjaan buruk, dengan siapa kita bekerja sama, siapa yang menjadi korbannya, jam berapa, di menit mana, tempat mana, dan seterusnya. Kita semua mengerjakan itu. Kalau kita pernah melakukan kejahatan yang sejatinya kita laporkan kepada Allah ketika kita istighfar. Istighfar itu karena kita mau wa atubu ilai. Kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses yang harus terjadi ketika strukturnya ada, budayanya terbentuk, kulturnya kita terbentuk sebagai masyarakat terpimpin yang soliditasnya betul-betul kuat. Di mana setiap orang hadir dengan kapasitasnya, dengan kompetensinya masing-masing, maka kita akan menikmati sebuah proses yang berjalan dan terukur. Kita ini kan serampangan, jangankan kelompok masyarakat, secara individu saja. Proses hidup kita serampangan. Tidak cukup disiplin. Antum kalau baca buku-buku irfan, buku-buku tasawuf dalam tradisi Sunni, itu kan sangat disiplin. Disiplin-disiplinnya itu sedemikian rupa di dalam menjalankan amalan-amalan tertentu. Karena setiap amal ibadah dilakukan paling tidak semuanya mengandung 3 hal. Ada adabnya, ada hukumnya, dan ada rahasianya. Ada sirnya. Semua amal ibadah yang kita lakukan mengandungi 3 hal itu. Ada adabnya, ada tata kramanya. Ada hukum-hukumnya, dan ada rahasia-rahasianya yang membutuhkan ketelatenan di dalam rangka mengerjakannya. Begitu juga urusan proses hidup kita. Teman-teman sekalian, karena itu kita tidak cukup, menurut saya, kita tidak cukup dengan ritual yang kita kerjakan. Ritual mesti, niscaya harus kita kerjakan. Tetapi mari kita tingkatkan ritualisme kita ini ke dalam kesadaran bahwa seharusnya saya sebagai individu tidak punya kekuatan apa-apa, maka mari kita bangun struktur dan kita terlibat di dalamnya. Ambil peran. Tadi Ustadz Ilyas mengajari saya sepanjang jalan, ada kesadaran tergerak untuk bergerak dan menggerakkan. Hati kita tidak boleh lagi diam. Semua kita harus tergerak untuk berubah. Dan dengan sadar kita mau bergerak di dalamnya. Lalu kita tidak boleh hanya sendirian bergerak, tapi mari kita menggerakkan. Sehingga melahirkan resonansi yang bisa kita ukur efek resonansinya. Efek gerakan yang kita lakukan karena kita menggerakkan melahirkan resonansi dalam kehidupan sosial kita. Dari situlah kita bisa mengukur kita sebagai masyarakat sedang maju, tinggal di tempat, atau sekedar meratapi nasib kita sampai kita punya kesempatan hidup habis di dunia ini. Menurut saya tidak cukup itu menjadi modal bagi kita untuk bertemu dengan
a'immah ma'sumin alaihi mussalatu wassalam. Hari-hari wilada, hari-hari syahada. Nisfu Rajab kemarin adalah syahada selain kelahiran Imam Ali 13 Rajab, Nisfu Rajab adalah syahada Zabaya Karbala, Ummul Masaib Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihassalam. Orang-orang yang akan memandikan jenazahnya di Syam kadang-kadang pada akhirnya mundur karena menyaksikan tubuh, sekujur tubuhnya masih menandakan bekas-bekas memar akibat cambuk, cemeti, pukulan dari tangan-tangan jahat pasukan Ibnu Ziyad kepadanya sepanjang perjalanan menuju dari Karbala ke Kufa hingga Damaskus. Dan seperti itulah derita yang dialami oleh Sayyidah Zainab. Kalau derita itu dialami oleh beliau, kita yang mengaku sebagai pengikut dan pecintanya bukan harus juga dipukulin oleh orang, bukan juga harus memar-memar badan kita, tetapi harus ada upaya yang sungguh-sungguh yang menunjukkan bahwa memang kita sedang berikhtiar keras untuk itu. Toh Imam Ali mengatakan bahwa salah satu ciri orang beristighfar dalam 5 kategori definisi istighfar yang disebutkan oleh Imam Ali, di antaranya adalah berusaha sekeras mungkin untuk dalam rangka menutupi seluruh maksiat yang kita lakukan untuk menggantinya dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita produksi. Itu antara lain makna istighfar. Sehingga kita betul-betul melihat bahwa proses hidup kita dalam kultur yang kita yakini sebagai masyarakat terpimpin di bawah sebuah struktur, yang struktur itu harus tersambung dengan Imamul Qaid Sayyid Ali Khamenei, karena kita percaya dialah pembawa bendera untuk menjemput Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Baru kita bisa yakin bahwa kita on the track di jalan yang benar itu. Toh kita diajarkan doa sepanjang bulan Rajab ini, dan kesempatan kita mendapatkan ya man arjuhu likulli khair wa amanu sakhatahu inda kulli syar, ya mayyutil katsira bil qalil, ya mayyuti man sa'ala, ya mayyuti man lam yas'aluhu wa lam ya'rifhu tahannunan minhu wa rahmatan a'tini bi mas'alati iyyaka jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah wasrib anna bimas'alati iyyaka jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah fa innahu ghairu manqusin ma a'taita wa zidni min qablika ya karim. Baru kita bilang, wahai ya zal jalali wal ikram, jangan sampai selembar janggutku yang memutih, selembar uban di kepalaku memutih, masuk ke dalam neraka. Sedemikian itu kita diajarkan oleh imam kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedemikian rupa imam mengajarkan kepada kita tidak boleh membiarkan satu lubang pori-pori yang ada dalam tubuh kita, yang dari situ tumbuh rambut di atas kepala kita, yang sekarang berwarna putih sebagiannya. Ini hitam karena saya smer. Nah, berwarna putih di atas kepala kita, imam tidak menghendaki satu lembar masuk ke dalam neraka. Ini artinya apa? Doa ini mengajarkan sikap progresif bagi kita semua. Bukan sekedar doa, tapi sikap progresif bagi setiap kita untuk memiliki kemampuan, daya pertahanan, benteng pertahanan, menjaga diri kita agar solid dalam struktur dan kultur yang baik, sehingga proses itu bekerja dan bisa kita ukur, bisa kita evaluasi, bisa kita ketahui bahwa kita memang sedang bergerak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kelamaan, Ustaz. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, ahsantum Ustaz. Jazakumullah khairal jaza atas pencerahan dari antum. Insyaallah kita semua tercerahkan. Insyaallah kita semua dapat bergerak dan menggerakkan insyaallah. Dan untuk sesi terakhir, yaitu ini inisiatif dari ibu-ibu, ya, termasuk surprise ya, kejutan buat saya pribadi.
Jadi ada kue ulang tahun rupanya. Kue ulang tahun untuk Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imamul Muttaqin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.